Dari HKBP Resort Parulian di pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 13 Mei 2022, tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah segala raja sampai selama-lamanya. Tuhan memerintah sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang anak yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan menemukan seekor anak singa yang diperkirakan baru saja dilahirkan, namun ditinggalkan begitu saja oleh induknya tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Anak itu merawat anak singa tersebut dengan baik hingga menjadi singa yang dewasa, yang kuat dan gagah. Dan si anak juga bertumbuh menjadi seorang pemuda. Ketika si pemuda tersebut berjalan-jalan di hutan, nyawanya terancam dengan seekor ular besar dan berbisa yang akan menyerangnya. Singa yang dirawat dan dibesarkannya hingga tumbuh menjadi singa besar, kuat dan perkasa, menyerang ular tersebut, dan terjadilah pertarungan sengit antara ular dan singa. Sampai pada akhirnya singa berhasil memenangkan pertarungan dan si pemuda berhasil diselamatkan. Demikianlah cerita yang saya baca di internet. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian jugalah saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Dia lahir di kandang domba yang hina sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi setelah Yesus semakin besar dan dewasa, Dia melayani begitu luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya. Yesus Kristus menuntaskan pengutusan Bapanya yang di surga dengan kematiannya di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan dari antara orang mati, menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya, keselamatan dari dosa dan kematian. Yesus Kristus naik ke surga dan Dia akan datang kembali ke dunia ini. Pada kedatangannya yang kedua kali, Yesus tidak lahir lagi di tempat yang hina sebagai bayi yang tidak berdaya, tetapi Dia datang sebagai hakim, Dia datang sebagai raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Selanjutnya, Yesus juga yang datang itu akan menghakimi dunia ini, serta menghukum iblis, serta para pengikutnya, dan orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Di saat penantian ini mungkin kita merasa khawatir dan takut melihat apa yang terjadi di sekeliling kita.
Perkembangan zaman saat ini memperlihatkan kemerosotan dunia di berbagai bidang. Secara khusus kemerosotan di bidang moral. Kejahatan semakin meningkat dan kasih semakin terkikis habis. Nats ini mengingatkan kita bahwa pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus berkuasa mutlak. Oleh karena itu, mari kita percayakan diri kita dalam perlindungannya. Seperti apapun warna kehidupan yang kita alami saat ini, Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan, penghiburan, dan kekuatan. Percayalah bahwa Ia setia menyertai kita dan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan hidup kita. Tuhan memerintah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja na tumimbul. Raja na tumimbul si gonggomi hami, jalo mapujian nami dengan nibasamdo pangoluhon hami, atik pemardosa hami. Saya poi pargogoy hami mangendehon sangap mi o Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kami percaya dan yakin bahwa Tuhan memerintah sampai selama-lamanya. Sehingga kami dengan yakin mengatakan, apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami dikalahkan, tapi kami akan menang terhadap setiap pergumulan. Karena bersama Tuhan kami akan kuat. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.